Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan channel saya Harwin. Kali ini kita akan belajar bersama dengan ilmu matematika ya, tentang operasi dan sifat bilangan bulat. Yang pertama kita coba untuk penjumlahan bilangan bulat. Saya sudah ambil contoh yang pertama. Yang ini dengan metode garis bilangan. Yang pertama yaitu contoh min 4 plus 6. Untuk cara menghitungnya jika dengan garis bilangan, yang pertama dari angka 0 untuk min 4, dari angka 0 kita tarik sampai min 4. Kita tarik garis sampai min 4, dari 0 sampai min 4. Terus habis itu dari min 4 kita tarik dari sini min 4, kita tarik sampai angka hitung sampai 6, itu 1 2 3 4 5 6 begitu. Ini min 4, ini 6. Lalu gimana cara menghitungnya? Menghitung hasilnya itu kita tarik dari angka pertama yaitu angka 0, kita tarik sampai mana tadi? Plus 6 sampai 1 2. Jadi hasilnya min 4 plus 6 yaitu 2. Gimana? Yang ini ke arah sini. Kalau min negatif ke arah kiri, kalau positif ke arah kanan. Sekarang kita coba contoh yang sebaliknya. Yang kedua, contoh kedua, tadi min 4 plus 6, kita balik 4 plus min 6. Dari angka 0 untuk pengerjaannya, dari angka 0 kita tarik ke angka 4 karena negatif positif, maka arahnya ke arah kanan. 4 sampai 4. Lalu dari 4 plus berapa? Kalau min berarti ke kiri. Dari titik 4 kita tarik ke kiri, hitung min 6, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 sampai sini. Ini kasih 4, ini min 6. Untuk hasilnya seperti tadi, kita hitung dari angka 0. Kalau ke kanan berarti positif, kalau ke kiri negatif. 1 min 1 min 2. Berarti hasil dari 4 plus min 6 yaitu min 2. Begitu bedanya. Kalau besarnya negatif berarti hasilnya negatif, kalau besarnya positif hasilnya positif. Lalu sekarang gimana kalau bilangannya negatif semua? Seperti contoh 3 itu min 4 plus min 6. Lalu gimana gambarnya? Untuk bentuk garis bilangannya seperti ini. Dari angka 0 kita hitung sampai yang pertama min 4, min 1, min 2, min 3, min 4. Kita tarik garis ke sini, itu plus min 6. Min 6 dari hitungnya bukan dari 0 ke min 6, tapi dari min 4, karena ini plus min 4 dari sini, min 4 ke dihitung 6 kali, karena min 6, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 sampai sini. Ini min 4, min 6. Hasilnya gimana? Untuk hasilnya tetap kita tarik dari angka 0, hitungnya tetap dari titik 0 sini naik sampai titik terakhir yaitu titik yang min 4 sampai min 6. Dari bilangan yaitu dari sini 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, 8, min 9, min 10. Jadi untuk hasilnya yaitu dengan min 10.
pasti min 4 plus min 6 sama dengan min 10. Sekarang kebalikannya, seperti gambarnya gimana untuk kalau bilangannya positif semua atau plus semua. Seperti contoh 4 plus 6. Ini kalau 6 itu pasti sudah bisa menghasilkan hasilnya pasti 10. Tapi yang terpenting di sini adalah bentuk dari garis bilangannya dan cara pengerjaannya. Untuk yang pengerjaan pertama yaitu sama seperti tadi, min 4 plus min 6 hanya kebalikannya. Dari titik 0 kita tarik sampai angka 4. Ini kan kelihatan 0 sampai 4 plus 6 berarti dari 4 kita tarik, hitung 6 kali, berarti 1 2 3 4 5 6. Di sini caranya begini, sama hitung hasilnya dari titik 0 sini sampai titik terakhir, yaitu titik angka 10 sini. Ini 4 6 10 ini dari sini ya, berarti 4 plus 6 sama dengan 10. Jika itu adalah cara gimana menggambar garis bilangan dalam operasi bilangan bulat, yaitu penjumlahan. Untuk selanjutnya ada beberapa aturan untuk penjumlahan bilangan bulat. Oke, lanjutkan. Untuk aturan yang pertama, untuk bilangan bulat, jika min A ditambah min B, aturannya yaitu hasilnya atau aturannya min A plus B. Hasilnya pasti min. Kalau minus ditambah minus, hasilnya pasti minus. Sebagai contoh, untuk min 6 plus min 5 sama dengan min 6 plus 5, itu min 11. Seperti itu untuk aturan yang pertama. Yang kedua, aturan penjumlahan yang kedua, jika min A plus, ini positif, plus B sama dengan min A min B. Ini jika, ini ada aturannya, jika A lebih dari B, lebih dari B. Jika A lebih dari B, begitu hasilnya tetap min. Jika negatifnya lebih besar, hasilnya pasti negatif. Sebagai contoh, hasilnya lebih besar. Kalau hasilnya lebih besar, ini min 6 plus, ini positif, plus 5 dengan min 6 min 5, yaitu hasilnya berapa? 6 min 5, berarti min 6 dikurangi 5 1. Ini aturan penjumlahan yang kedua. Untuk yang ketiga, jika min A plus B sama dengan B min A, jika B lebih dari A, jika B lebih dari A. Kebalikannya, kita ambil contoh saja, B lebih dari A, kita balik, berarti jika ini min 5 tambah 6, jadi sama dengan 6 min 5, berarti jika min A plus B 6 min 5, hasilnya sama dengan 1. Jadi jika bilangan negatif lebih kecil dari positif, hasilnya pasti positif. Sebaliknya, jika negatif lebih besar, hasilnya pasti negatif. Jika negatif semua, hasilnya tetap negatif.
Itu untuk penjumlahan bilangan bulat yang bilangan positif sama negatif. Untuk yang positif sama positif pasti aturannya udah tahu semua. Sampai di sini jika ada yang masih kesulitan, ada juga yang pengerjaan dengan model tanda. Model tanda untuk positif kita tandai dengan kata plus tambah, negatif sebaliknya minus. Seperti kita ambil contoh saja, misalnya min 2 plus 5. Untuk model tanda kita bisa buat model min yang minus ada 2 tanda 1 2. Untuk yang positif ada 5 1 2 3 4 5. Ini yang dengan model tanda. Untuk tanda yang sama saling menghapus, ini berarti ada 2 yang sama sini, berarti sisanya yang tidak terhapus berarti hasilnya. Jadi min 2 per 5 sama dengan hasilnya 3. Begitu. Ini lebih mudah. Kalau untuk yang model tanda bisa dimengerti. Untuk yang mudahnya kita ambil contoh jika sebaliknya, ini 2 plus min 5, tandanya juga sama. Di yang positif ada 2, yang plus yang negatif ada 5 1 2 3 4 5. Ini yang sama saling menghapus, hilang, sisanya tinggal 3. Karena ini tandanya masih minus berarti hasilnya minus 3. 2 plus min 5 sama minus 3. Begitu untuk cara penjumlahan dari bilangan bulat positif dan negatif. Atau jika kita pakai dengan cara bodol saja ya, jadi kita pakai cara yang lebih simpel, cara bodol lah maksudnya. Untuk positif itu kita anggap saja modal, untuk negatif kita umpamakan saja dengan hutang. Sebagai perumpamaan, misalnya kita punya hutang di warung saja, di warung 3.000, kita mempunyai uang 5.000, berarti kita buat bayar hutang 3.000 kita masih punya sisa 2.000. Begitu. Lagi kita punya hutang di warung 3.000, kita utang lagi di warung, tambah utang lagi di warung mungkin 5.000, berarti minus kan. Berarti kita punya hutang di warung 3.000 tambah 5.000 8.000 minus. Begitu baliknya. Kita malah lebih mudah menurut saya kalau kita umpamakan dengan, kalau negatif itu hutang, kalau positif itu modal. Begitu untuk penjumlahan. Oke, setelah kita tahu tentang operasi penjumlahan dengan 3 cara di atas, yaitu dengan cara garis bilangan, terus yang ini sifat dengan aturan penjumlahan bilangan bulat, dan yang ketiga dengan tanda. Perlu juga kita ketahui tentang sifat-sifat penjumlahan. Ada berapa sifat-sifat penjumlahan? Ada 5 sifat penjumlahan. Oke, cek. Untuk yang pertama, penjumlahan mempunyai sifat tertutup. Untuk sifat tertutup ini, hasil penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat adalah bilangan bulat itu juga. Kita contoh, A plus B sama dengan C, bilangan bulat semua ya. Untuk contoh min 3 plus
5 sama dengan 2. Jadi untuk min 3, 5, dan 2 itu merupakan bilangan bulat. Untuk yang kedua sifat komutatif atau artinya pertukaran. Contoh, jika A plus B sama dengan B plus A, itu komutatif pertukarannya. Contohnya, min 3 plus 5 sama dengan 5 plus min 3. Begitu, bersifat komutatif, hasilnya pasti sama. Selanjutnya untuk yang ketiga, sifat dari penjumlahan yaitu sifat asosiatif. Itu pengelompokan. Untuk contohnya seperti ini, A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Begini, ini pengelompokan yang dikelompokkan B dan C ini jadikan satu pengelompokan, sifat asosiatif. Contohnya begini, 3 plus 5 plus min 2 sama dengan 3 plus 5 plus min 2. Hasilnya pasti sama, yaitu 3 plus 5 8 plus min 2 sama dengan 6. Sama juga hasilnya, 3 plus 5 min 2 jadi 3 plus 3 6 juga. Yang selanjutnya sifat penjumlahan itu mempunyai unsur identitas. Unsur identitas yang dimaksud di sini untuk unsur identitas yaitu bilangan 0 atau kosong. Artinya disebut unsur identitas pada penjumlahan, artinya untuk semua sembarang bilangan bulat apabila ditambah 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kita ambil contoh saja, bilangan bulat positif 8 plus 0 sama dengan bilangan bulat itu sendiri, yaitu 8. Untuk yang negatif, misalnya 0 plus min 4, bilangan negatif itu sendiri, yaitu min 4. Begitulah untuk unsur bilangan, berapapun bilangannya, kalau ditambah 0 pasti hasilnya bilangan itu sendiri. Setelah mempunyai unsur identitas, untuk sifat-sifat penjumlahan yang terakhir yaitu yang kelima itu mempunyai inverse. Inverse artinya suatu bilangan lawan dari bilangan tersebut. Suatu bilangan artinya lawan dari bilangan tersebut. Hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya inverse sama dengan 0. Contoh, A plus min A sama dengan 0. Perhatikan, misalnya 5 plus min 5 sama dengan 0. Begitu untuk inverse, artinya angka yang sama, berarti bilangannya hasilnya pasti 0. Untuk penjumlahan dari angka yang sama, negatif positif, hasilnya pasti 0. Oke guys, begitulah untuk penjumlahan, sifat penjumlahan dan operasi dari yang tadi kita sudah bahas seperti itu.
Mungkin cukup sini dulu kita untuk operasi penjumlahan pelan berat. Kita cukupkan, mudah-mudahan bisa paham, masih mudah, ini mudah, termasuk mudah untuk penjumlahan pelan berat bisa dipahami. Terima kasih telah bergabung dengan channel saya hari ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.